Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga keberkahan selalu menyelimuti hidup kita, dilimpahkan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, dukung terus channel ini agar kami semangat berbagi kisah-kisah para kekasih Allah dengan cara like, komen, share kepada orang-orang yang kita kasihi. Dan bagi yang baru, bisa subscribe dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kisah unik, menarik, dan inspiratif. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau adalah kekasih Allah yang sangat dimuliakan oleh umat Islam hingga saat ini. Karena ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga diberikan banyak karamah dan kemuliaan. Para ulama sering mengisahkan karamah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hingga saat ini. Salah satu karamah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah mampu hadir di alam kubur muridnya dan berhadapan langsung dengan malaikat kubur. Malaikat kubur bernama Munkar Nakir yang dihadapi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini akan menyiksa mayat murid beliau di alam kubur. Karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersama malaikat kubur dijelaskan di dalam kitab Tafrijul Khatir. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki murid yang bodoh dan buta agama. Namun demikian, si murid ini sangat mencintai dan menaruh rindu yang luar biasa kepada gurunya, yang tidak lain adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bodoh itu sebenarnya bukanlah karena kesengajaan bermalas-malasan dalam menimba ilmu yang diajarkan gurunya, melainkan karena keterbatasannya yang susah menangkap pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebenarnya mengetahui kekurangan dan keadaan muridnya itu. Namun beliau yakin bahwa di balik itu semua Allah punya rencana lain. Seiring berjalannya waktu, proses belajar mengajar di majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terus berjalan. Namun, sang murid yang bodoh itu tidak pernah muncul lagi hadir dalam majelis beliau lagi. Dan murid-murid yang lain juga merasa heran dan bingung serta mencari tahu keadaan dan keberadaannya. Setelah lama mencari, akhirnya diketahui informasi bahwa murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bodoh itu telah meninggal dunia. Adapun seperti yang kita ketahui, setelah meninggal dunia, maka kita akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Hal itu pun juga akan dialami oleh murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika malaikat bertanya, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu?" Sang murid menjawab, "Saya tidak tahu. Yang saya tahu hanyalah guruku Syekh Abdul Qadir. Beliaulah yang sangat aku cintai."
Murid itu selalu memanggil nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga malaikat Mungkar Nakir merasa bingung menghadapi perkara ini. Lalu hal ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui tentang hal ini. Untuk kali ini kuserahkan padamu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat kubur, beri siksaan dia sebagaimana mestinya. Dan setelah mendengar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat melaksanakan tugasnya menyiksa si murid tersebut. Ketika hendak menyiksa si murid tersebut, tiba-tiba muncullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kubur muridnya tersebut. Syekh Abdul Qadir berkata, "Wahai malaikat Mungkar Nakir, mayat muridku jangan disiksa, karena waktu hidupnya ia termasuk orang yang bodoh dan tidak tahu tentang agama. Yang dia tahu hanyalah aku." Lalu Syekh Abdul Qadir berkata lagi, "Akulah yang akan memberi jawaban atas segala pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Silahkan ingin bertanya apa?" Kedua malaikat tersebut semakin bingung dan mengadukan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah disuruh menyiksa sebagaimana mestinya. Ketika khodam malaikat kubur mau mengenai si murid bodoh itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghadang dan menggagalkannya, serta merebut khodam dan melemparkan khodam tersebut. Syekh Abdul Qadir berkata, "Jangan kalian siksa muridku, demi panasnya kecintaan yang membara dalam batinku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun juga tak akan mampu menandingiku. Dan ingat, kalau mayat muridku kalian siksa, surga dan neraka semua akan aku bakar. Artinya, di dalam surga tidak akan ada kesenangan." Seketika itu datanglah perintah Allah kepada malaikat kubur, "Sekarang ku ampuni dosa mayat itu. Jangan kalian siksa, disebabkan karena kemuliaan yang kuberikan kepada kekasihku Abdul Qadir. Aku merindukan kepadanya dan lebarkanlah pula kuburnya oleh mayat itu. Wallahu a'lam bishawab." Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.